Selamat malam teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Dalam postingan Instagramnya, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah mengumumkan 26 nama pemain Indonesia pilihan Sintayong yang akan berjuang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, setelah melawan Irak, lawan Indonesia yaitu kalah 2-0 dan melawan Filipina menang 2-0 di ronde 2 pada Juni 2024, nama-nama pemain pilihan dari Sintayong tersebut akan kembali melanjutkan pertandingannya melawan Saudi Arabia dan Australia. Nah, pertandingan ronde 3 dimulai dengan melawan Saudi Arabia di King Abdullah Sport City Stadium, Saudi Arabia pada 5 September 2024. Nah, kemudian timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada 10 September 2024 melawan Australia di Stadium Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, dari daftar 26 pemain yang dipanggil, Sintayong memutuskan untuk membawa 4 kiper, termasuk Martin Paes yang baru-baru ini mendapatkan izin untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, Martin Paes, kiper yang memperkuat Dallas FC, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan setelah sebelumnya tidak bisa membela timnas nasional. Nah, selain Paes, 3 kiper lainnya adalah Hernando Ari Sutariyadi dari Persibaya Surabaya, Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang, dan Nadio Agrawinata dari Borneo FC. Nah, keberadaan keempat kiper ini diharapkan dapat memberikan kedalaman dan pilihan yang lebih luas bagi tim pelatih dalam menentukan susunan pemain. Salah satu keputusan mengejutkan dari Sintayong adalah memanggil Justin Hubner, meskipun dia tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Nah, keberadaan Hubner dalam skuad menunjukkan kepercayaan Sintayong terhadap kebuannya dan pentingnya perannya dalam pertandingan melawan Australia nanti. Sebaliknya, Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain kali ini dan posisinya digantikan oleh Wahyu Prasetyo dari Malut United. Nah, penggantian ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Nah, terutama mengingat Bagot adalah pemain yang sering menjadi pilihan utama di lini belakang. Jay Ides akan bergabung perkuat lini belakang merah putih. Selain perubahan di lini belakang, Sintayong juga memanggil Tom Haye meskipun saat ini dia tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan Heerenveen berakhir. Nah, hal ini menunjukkan ketergantungan Sintayong pada pengalaman Haye yang diharapkan dapat menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, Jaides yang baru saja mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Serie A bersama Venezia juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, kehadiran Ides tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menambah variasi dalam permainan timnas Indonesia. Nah, daftar pemain yang dipanggil juga mencakup beberapa nama langganan seperti ada Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandi Wos, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, dan Sen Patinama. Nah, pemain-pemain ini merupakan bagian dari integral dan skuad timnas Indonesia dan telah menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Nah, keberadaan mereka dalam daftar ini menegaskan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam susunan pemain. Sementara itu, sejumlah pemain yang bermain di klub-klub luar negeri juga ini dipanggil seperti Nathan Choaon dari Swansea City, ada Ipar Jenner dari Jong Utrecht, dan Ragnar Otramangun dari FC Dender. Nah, pemain-pemain ini diharapkan dapat membawa pengalaman dan kualitas tambahan dari kompetisi Eropa yang mereka jalani. Dan selain itu juga beberapa pemain yang bermain di Liga Indonesia juga mendapatkan panggilan seperti
Ricky Kambuaya, ada Egy Maulana Fikri yang dari Dewa United, serta Ramadan Sananta dari Persis Solo. Nah, dengan daftar pemain yang telah diumumkan, Sintayong kini memiliki tantangan besar untuk mempersiapkan timnya menghadapi 2 pertandingan krusial ini. Nah, melawan Arab Saudi dan Australia merupakan ujian besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, keputusan dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong akan sangat menentukan hasil akhir dari kualifikasi ini. Nah, para penggemar sepak bola Indonesia tentunya berharap agar skuad yang dipilih dapat menunjukkan performa terbaik mereka dan membawa hasil positif untuk timnas Indonesia. Baik teman-teman, saya Omen O, salam olahraga.